Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saya di sini Muhammad Dhani Malik Pratama dengan NIM 2019 1050 1023 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ingin menjelaskan materi mengenai kependudukan, yaitu review materi 3 pertemuan awal pada semester 3 mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Rendra. Baik, di sini saya akan menyampaikan ketiga poin dari materi yang telah disampaikan. Apa aja sih yang ingin saya sampaikan? Mari kita lanjut. Oke, berikut adalah daftar materi yang akan saya sampaikan. Di sini ada kependudukan, demografi, dan juga geografi penduduk, di mana kependudukan ini membahas tentang konsep dasar, ruang lingkup, tujuan mempelajari ilmu kependudukan, keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Sementara itu, demografi mempelajari tentang definisi menurut para ahli, ruang lingkup demografi, manfaat demografi, serta teori-teori kependudukan. Yang selanjutnya adalah geografi penduduk, yang akan saya jelaskan mengenai konsep dasarnya, ruang lingkupnya, dan juga kependudukan dalam geografi penduduk. Oke, kita langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu kependudukan. Nah, pada kependudukan, konsep dasar dan ruang lingkup pada materi kependudukan adalah kependudukan ini adalah suatu hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kependudukan ini sendiri mempersoalkan hubungan antara variabel demografi dengan variabel dari sistem lain, menurut Hauser tahun 1969. Jadi, studi kependudukan ini berhubungan dengan analisis data kependudukan dan hasilnya di dalam penerapannya untuk cabang ilmu yang lain, seperti urbanisasi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan. Jadi teman-teman, setelah mengetahui beberapa konsep dasar dari kependudukan, tentunya kita sudah paham bahwa kependudukan ini merupakan ilmu dasar yang dapat kita kembangkan menuju disiplin ilmu yang lain. Yang selanjutnya adalah studi kependudukan yang merupakan makrodemografi. Penelitian makrodemografi ini merupakan unit skala besar, agregasi orang dengan seluruh sistem dan keseluruhan budaya manusia, menurut Rusli tahun 1982. Nah, untuk ruang lingkup makrodemografi ini berupa luas benua, bangsa, dan kesatuan-kesatuan wilayah yang luas seperti provinsi dan kota-kota besar. Jadi ruang lingkup untuk makrodemografi ini bersifat luas teman-teman, bukan hanya individu atau perorangan, tapi dalam skala yang lebih besar. Nah, untuk ruang lingkup mikrodemografi, yaitu penelitian unit skala kecil yang umumnya bersifat internal, memusatkan diri pada individu, kesatuan-kesatuan keluarga, kelompok-kelompok kecil dari lingkungan ketetanggaan. Nah, untuk konsep ruang lingkup demografi sendiri terdapat 3 poin yang penting, yaitu yang pertama adalah demografi formal, yaitu perbandingan antara variabel demografis. Yang selanjutnya adalah studi kependudukan tipe 1, yaitu variabel non-demografis mempengaruhi variabel demografis. Dan yang ketiga adalah studi kependudukan tipe 2, yaitu variabel demografis mempengaruhi variabel non-demografis. Untuk apa variabel demografis dan variabel non-demografis itu sendiri nanti akan saya jelaskan beserta bagian-bagiannya apa saja. Oke, selanjutnya jika kita mempelajari ilmu dan mengetahui kegunaan ilmu tersebut, maka akan lebih mudah dalam kita untuk mempelajarinya. Begitu pula dengan kita mempelajari ilmu kependudukan. Selanjutnya adalah kegunaan mempelajari ilmu kependudukan. Sebenarnya banyak sekali kegunaan mempelajari ilmu kependudukan, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam mempelajari ilmu kependudukan yang sangat berguna bagi kita sebagai seorang perencana. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Kuantitas penduduk di suatu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah yang lain untuk dapat mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya untuk wilayah yang bersangkutan. Jadi, kuantitas penduduk ini yang perbandingannya dibandingkan dengan daerah lain dapat menjadi acuan bagi kita untuk menentukan kebutuhan penduduk. Yang selanjutnya adalah mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah. Dengan memperhatikan perkembangan kuantitas penduduk di suatu wilayah, maka akan dapat diperkirakan atau dianalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk tersebut. Yang selanjutnya adalah mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah.
Dengan melakukan perbandingan jumlah penduduk antar wilayah, kita dapat mengetahui perbedaan perkembangan berbagai komponen demografi di wilayah masing-masing yang membentuk jumlah penduduk tersebut. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kependudukan ini tidak bisa hanya kita lakukan dalam suatu wilayah, tapi harus menggunakan wilayah lain sebagai pembanding ataupun variabel dalam pemenuhan kebutuhan ataupun memperkirakan komponen demografi pada masyarakat. Yang keempat adalah mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Penyebab perkembangan jumlah penduduk seperti fertilitas, mortalitas, migrasi di suatu wilayah akan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat untuk pengendalian jumlah penduduk di wilayah tersebut. Nah, ini nih. Jadi pembuatan kebijakan yang lebih tepat, kita perlu memperhatikan aspek kependudukan agar kebijakan yang kita buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya sangat penting bagi seorang perencana wilayah dan kota. Yang selanjutnya adalah mempelajari dan memahami pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya, misalnya penurunan fertilitas, aging people, mortalitas, dan sebagainya. Berbagai konsekuensi akan terjadi jika terjadi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ataupun terus menurun akan dapat memberikan konsekuensinya masing-masing pada permasalahan di bidang kependudukan. Nah, setelah mengetahui beberapa kegunaan ilmu kependudukan tadi atau manfaat ilmu kependudukan tadi, saya harapkan teman-teman lebih dapat mudah memahami bagaimana pentingnya ilmu kependudukan ini dalam kehidupan kita sebagai seorang perencana. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Jadi teman-teman, studi kependudukan ini lebih bersifat interdisiplin. Oleh karena itu, harus ada analisis kependudukan, mempelajari studi kependudukan, baik bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, ataupun sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Nah, maka dari itu, untuk dapat dikatakan studi kependudukan, harus ada analisis kependudukannya yang akan dihubungkan dengan variabel lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, geografi, psikologi, dan sebagainya, khususnya pada studi kependudukan tipe 1 atau tipe 2 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi itu tadi keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan yang merupakan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Oke, setelah mempelajari kependudukan, kita langsung saja pindah ke demografi. Sebenarnya demografi dan kependudukan ini dua aspek yang berbeda tapi saling berkaitan satu sama lain dan juga tidak dapat dipisahkan karena kajian demografi merupakan kajian kependudukan. Baik, mari kita mulai dari definisi menurut para ahli. Menurut Mantra tahun 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu tadi fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi penduduk. Definisi demografi sendiri berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary adalah demography is the scientific study of human population primarily with the respect to their size, their structure, and their development. Dalam bahasa Indonesia yang berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk, terutama mengenai jumlah, struktur, dan perkembangannya. Demografi ini sendiri merupakan studi hubungan antar variabel demografi itu sendiri. Jadi, studi kedemografian mempelajari tentang variabel-variabel demografi atau perbandingan di antara beberapa variabel demografi itu sendiri. Selanjutnya adalah ruang lingkup demografi. Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi ini bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lain, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya, sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin atau interdisciplinary science. Jadi hampir sama dengan kependudukan tadi, tetapi terdapat sedikit perbedaan pada aspeknya, teman-teman. Sama-sama ilmu interdisiplin. Berikut adalah bagan yang dapat menjadi acuan atau arahan yang memudahkan teman-teman untuk memahami kajian demografi dan juga kajian kependudukan. Di situ terdapat aspek demografi berupa karakteristik penduduk, jumlah, persebaran, dan juga komposisi. Dan selanjutnya yang kedua terdapat proses demografi berupa kelahiran, kematian, dan juga migrasi.
Dan selanjutnya yang tidak termasuk aspek demografi ataupun aspek non-demografi adalah sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan juga biologi. Oke, langsung kita lanjut saja menuju manfaat demografi. Seperti kita mengetahui manfaat kependudukan, kita juga perlu mengetahui bagaimana manfaat demografi itu sendiri. Yang pertama adalah mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Nah, melalui demografi kependudukan ini kita dapat mengetahui jumlah, komposisi, dan juga distribusi penduduk yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita seorang perencana dalam menentukan kebijakan. Yang kedua adalah mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Jadi dalam demografi ini kita dapat memprediksi ataupun memperkirakan bagaimana kondisi kependudukan yang akan datang melalui data-data yang telah dikumpulkan pada masa lalu dan juga masa sekarang. Dan manfaat yang terakhir adalah mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Karena tadi demografi berfungsi sebagai estimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang, maka akan muncul berbagai kemungkinan konsekuensi yang akan datang seperti permasalahan ataupun potensi penduduk. Jadi dengan mempelajari ilmu demografi kita dapat mengetahui bagaimana cara mengantisipasi permasalahan tersebut ataupun memaksimalkan potensi yang ada. Oke, berikut beberapa teori kependudukan yang berkaitan dengan demografi. Yang pertama ada aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Yang kedua aliran Marxis. Yang ketiga beberapa teori kependudukan mutakhir, yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi menurut John Stuart Mill, Arsène Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas Sadler, dan juga Double D. Yang selanjutnya adalah teori teknologi. Teman-teman bisa mencari sendiri beberapa teori ini yang tentunya jika saya jelaskan akan sangat panjang. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan kepada geografi penduduk. Setelah mempelajari kependudukan, demografi, yang dua aspek itu tadi sangat berkaitan satu sama lain, selanjutnya kita akan mempelajari tentang geografi penduduk. Apa sih geografi penduduk itu dan bagaimana hubungannya antara geografi penduduk ini dengan ilmu kependudukan dan juga demografi. Jadi akan kita bahas mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Jadi teman-teman, geografi penduduk ini merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan bersamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Nah, jadi geografi ini merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang tentunya terdapat perbedaan dengan cabang lainnya. Apa saja perbedaannya? Mari kita lanjutkan. Jadi sebagai salah satu cabang ilmu geografi penduduk ini menggunakan 3 pendekatan dalam mengaji fenomena kependudukan atau geosfer, yaitu diantaranya yang pertama adalah spatial approach, yang kedua ecological approach, dan yang ketiga regional complex. Banyak hal yang dapat dipelajari dari turunan geografi penduduk. Jadi geografi penduduk ini juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang menghasilkan beberapa ilmu turunan lain, yaitu demografi suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu geografi nantinya akan memberikan gambaran tentang perbedaan fenomena dalam geografi. Pendekatan ilmu geografi ini sangat berguna untuk menganalisa karakteristik wilayah berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kita tidak dapat menganalisis suatu wilayah berdasarkan penduduknya saja, tapi kita harus melihat kondisi geografinya juga. Karena perbedaan kondisi geografi dapat menyebabkan perbedaan kultur penduduk dan juga kultur masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga aspek kependudukan ini juga tidak dapat lepas dari geografinya sendiri. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup geografi penduduk. Geografi penduduk ini memiliki bahan kajian atau objek material khusus yang berfokus pada migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketenagakerjaan. Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan persoalan aktivitas manusia tersebut, ilmu geografi penduduk menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan.
Teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu geografi penduduk menggunakan ketiga pendekatan geografi tersebut sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan yang lain seperti demografi, antropologi sosial, geografi sosial. Hasil dari pengkajian persoalan atau problema aktivitas manusia menggunakan sudut pandang geografi penduduk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terutama dalam rencana pembangunan. Jadi dalam merencanakan pembangunan kita memerlukan geografi penduduk sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakannya. Hampir sama seperti poin 1 dan juga poin 2 pada pembahasan kependudukan dan juga demografi. Yang membedakan adalah proses pendekatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah kependudukan dalam geografi penduduk. Jadi kependudukan dalam geografi penduduk ini berfungsi sebagai subjek atau objek kajian dalam geografi penduduk. Dan yang kedua, masalah kependudukan erat hubungannya dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun perorangan. Karena itu, pengetahuan tentang kependudukan perlu diketahui oleh seorang planner bersama dengan ilmu geografi penduduk. Jadi, seorang planner ini tidak dapat hanya mengetahui ilmu kependudukan saja, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana geografi penduduknya. Karena kependudukan merupakan suatu objek ataupun subjek dalam geografi penduduk. Baik. Selanjutnya adalah demografi. Subkajian geografi penduduk merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Para ahli geografi penduduk atau demografi banyak menggunakan kata data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk dibentuk menjadi angka-angka, rasio, serta statistik lainnya. Dan selanjutnya akan dianalisa dengan mendasar pada beberapa pendekatan geografi. Namun sebelumnya akan diperjelas mengenai sumber data dalam geografi penduduk. Nah, jadi dalam mengumpulkan geografi penduduk ini terdapat beberapa metode atau cara-cara dalam pengumpulan sumber data yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, oke. Untuk yang pertama adalah sensus penduduk. Tentu tidak asing dalam telinga kita mengenai sensus penduduk. Jadi sensus penduduk ini merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Jadi sensus penduduk ini dulu pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 atau dalam jangka waktu 10 tahun. Sensus penduduk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sensus de jure dan penjajahan jiwa yang dikarenakan kepada mereka yang benar-benar bertempat di daerah yang dilakukan sensus. Jadi tadi ada dua, yaitu sensus de jure dan juga sensus de facto. Untuk sensus de jure sendiri biasanya hanya berdasarkan KTP. Tetapi untuk sensus de facto adalah penjajahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang waktu penjajahan jiwa berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Nah, jadi de facto ini lebih mengarah ke kondisi saat ini di mana seorang tersebut berada, tidak peduli bagaimana dengan KTP-nya. Jika dia berada misalnya di Jakarta tetapi tempat tinggalnya di Surabaya, dia akan tercatat dalam Jakarta menurut sensus de facto. Nah, untuk dua metode yang digunakan yaitu metode Householder dan juga metode Canvas. Bagaimana itu? Jadi metode Householder ini pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Jadi para petugas atau petugas sensus membagikan sebuah kuesioner ataupun formulir yang dapat diisi oleh penduduk sendiri. Jadi penduduk dapat mengisi sesuai dengan identitas dirinya dan juga bagaimana ketentuan-ketentuan dalam format tersebut. Tapi kelemahan metode ini adalah data dapat dipalsukan ataupun dapat terjadinya ketidakakuratan data karena diisi sendiri oleh penduduk tersebut. Yang selanjutnya adalah metode Canvas, di mana metode tersebut diisi oleh petugas sesuai dengan jawaban penduduk. Nah, menurut saya metode Canvas ini lebih sesuai, tetapi harus memakan jangka waktu yang lama karena petugas harus mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk melakukan sensus. Oke. Nah, data dari sensus ini
kita gunakan sebagai perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut sangat berperan penting guna mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan baik di bidang kependudukan, sosial budaya, dan ketenagakerjaan. Fungsi sensus penduduk sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk. Yang kelima, mengetahui besarnya urbanisasi. Dan juga yang keenam adalah untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Untuk poin paling 6 ini menurut saya paling penting sebagai seorang planner. Karena sensus penduduk ini merupakan data yang kita ambil dalam proses perencanaan ataupun pembuatan dokumen tata ruang. Jadi perencanaan tidak dapat hanya mengacu pada kondisi wilayah pada daerah penelitian, tapi kita juga harus memperhatikan penduduknya juga, termasuk struktur penduduk dan juga aspek kualitas dan juga kuantitas penduduk. Baik, selanjutnya setelah sensus penduduk, di sini terdapat survei penduduk. Nah, survei penduduk ini adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penjajahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan secara sampling terhadap kelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Tingkat representatif dari data survei relatif rendah dibandingkan data sensus, namun keterangan yang diperoleh lebih terperinci. Nah, itu tadi perbedaan antara survei penduduk dan juga sensus penduduk, di mana survei penduduk menggunakan sampel untuk memperkirakan karakteristik, tetapi untuk sensus penduduk tidak ada sampel, melainkan semua variabel ataupun semua orang menjadi sampel dalam pengambilan sensus penduduk tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah registrasi penduduk ataupun kita dapat menyebutnya pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan ataupun registrasi vital setiap individu dalam populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Setiap ada kejadian ataupun tragedi tersebut, kita dapat mencatatnya dalam registrasi penduduk untuk memastikan data kependudukan yang kita miliki ataupun keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita miliki tetap terjaga. Nah, baik, sepertinya itu tadi ketiga materi yang telah saya sampaikan. Tentunya ketiganya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, tetapi ketiganya sangat terikat, yaitu dalam pembahasannya kita tidak dapat memisahkan ketiga aspek tersebut. Dalam perencanaan wilayah kota sendiri, ketiga aspek tersebut sangat penting. Nah, bagaimana teman-teman pentingnya ketiga aspek tersebut dalam perencanaan wilayah kota? Dan juga apa sih hubungannya mempelajari ketiga aspek tersebut dalam ranah urban planning? Jadi, ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai kita seorang perencana untuk menentukan kebijakan ke depannya ataupun keputusan yang akan kita ambil. Karena di sini penduduk dalam perencanaan itu berfungsi sebagai subjek ataupun objek dalam perencanaan. Kita merencanakan suatu wilayah ataupun kebijakan ya untuk penduduk itu sendiri, bukan untuk apapun, tapi untuk penduduk itu sendiri. Dimana tujuan kita melakukan perencanaan adalah mensejahterakan penduduk. Jadi jika penduduk nyaman dalam lingkungan yang telah kita rencanakan, maka akan terbentuk suatu lingkungan yang komprehensif dan juga tentunya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menganalisis ataupun tetap mempertahankan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. So, sepertinya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mendengarkan materi saya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rendra yang memberi kesempatan kepada kami untuk mereview materi 3 pertemuan awal pada semester 3 mata kuliah kependudukan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat disebarluaskan melalui halayak yang lebih banyak dan dapat memberikan saya pengetahuan yang lebih terhadap kependudukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan juga menambah semangat saya dalam belajar ilmu kependudukan. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.